permintaan kalian. Kalian telah meminta saya untuk menjadi Ketua Umum Demokrat. Untuk itu saya sungguh mengapresiasi dan terima kasih. Dan itu saya terima. Memang belum selesai di Demokrat, saya pikir sudah selesai dan saya nggak ngikutin ya. Kami akan menyuguhkan berbagai fakta berdasarkan testimoni dari peserta KLB ilegal. KLB abal-abal, kami perlu sampaikan testimoni para peserta KLB tersebut agar masyarakat bisa mendapatkan informasi yang jelas dan terang benderang. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Muldoko troublemaker nasional. Ada yang menarik dari pernyataan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli. Melansir dari redaksi terkini.id pada hari Selasa 9 Maret, Yasona pun angkat bicara mengenai perseteruan yang terjadi dalam Partai Demokrat. Yasona menyampaikan pesan untuk pengurus DPP Partai Demokrat termasuk Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dan juga Majelis Tinggi SBY Susilo Bambang Yudhoyono agar tidak asal menuduh pemerintah tanpa dasar. Yasona mengaku bahwa pemerintah akan mengusut kasus itu dengan cara yang objektif. Oleh karenanya SBY dan AHY tak perlu memberikan tuduhan yang bukan-bukan terhadap pemerintah. Ini saya pesan kepada salah seorang pengurus Demokrat. Kemarin saya pesan, tolong Pak SBY dan AHY jangan tuding-tuding pemerintah begini. Pemerintah begini. Tulis saja kita objektif kok, jangan main serang-serang yang tidak ada dasarnya. Yasona juga menegaskan bahwa Kementerian Hukum dan HAM akan bersikap profesional dalam menangani kasus Partai Bintang Mersi itu. Pihaknya akan bertindak profesional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Itu supaya dicatat, itu saja titik. Ia juga mengatakan bahwa masalah dualisme kepemimpinan Partai Demokrat saat ini masih menjadi permasalahan internal partai tersebut. Setidaknya sampai pihak Muldoko mendaftarkan kepengurusan hasil KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara pada pemerintah. Kalau dari segi kami, saat ini kami masih melihat ya, masalah itu masih masalah internal Demokrat. Karena kelompok yang dikatakan KLB kan belum ada menyerahkan satu lembar apapun pada kami. Ujar Yasona. Ia juga menegaskan pihaknya akan menilai secara objektif sesuai dengan ADART Partai Demokrat. Nanti kalau KLB datang, pihaknya akan menilai semuanya sesuai dengan ADART Partai Demokrat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu menjadi penting. Setidaknya ada 3 poin pernyataan dari Yasona yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan, yaitu 1. Masalah dualisme kepemimpinan Partai Demokrat, 2. Yasona masih menunggu berkas hasil KLB, dan 3. Pengakuan adanya penyelenggaraan KLB. Yang perlu ditegaskan tidak ada dualisme kepemimpinan Partai Demokrat. KLB Muldoko di Sibolangit itu bodong surodong karena tidak memenuhi kriteria KLB dari Partai Demokrat. Sebagaimana yang tercantum dalam SIPOL atau Sistem Informasi Partai Politik, yaitu dihadiri minimum oleh setengah dari 514 DPC, dihadiri minimum oleh 2/3 dari 34 DPD, dihadiri ketua majelis partai, yang jelas semua kriteria dalam SIPOL tak terpenuhi. Maka jika negara ini adalah benar negara hukum, maka Menkumham Yasona Lawli yang juga ikut mengesahkan dan menandatangani dokumen syarat KLB Partai Demokrat tidak bisa mengesahkan hasil KLB bodong serodong itu. Sebagai Kepala Staf Kepresidenan atau KSP, apalagi seorang pensiunan Jenderal TNI, Muldoko seharusnya tahu soal itu sebelum terlibat dalam KLB yang diinisiasi bersama dengan pecatan mantan pengurus Partai Demokrat seperti M. Nazarudin dan juga Marzuki Ali itu. Narasi dari Yasona jelas memberi angin segar bagi Muldoko CS. Ia sebenarnya tidak pernah tercatat sebagai kader ataupun anggota Partai Demokrat. Etika politik jelas dilanggar oleh Muldoko CS. Padahal Yasona juga ikut teken syarat KLB Partai Demokrat. Akhir pekan awal Maret ini menjadi sesuatu yang mengejutkan bagi Partai Demokrat, AHY bahkan SBY.
Di luar ekspektasi, Muldoko sebagai mantan KSAD dan Panglima TNI era SBY yang menjabat sebagai presiden ditetapkan sebagai ketum Partai Demokrat hasil KLB. KLB yang bisa dikatakan sebagai upaya kop diikat AHY dari kursi ketum Partai Demokrat seakan menjadi klimaks dari tudingan Partai Demokrat resmi bahwa orang-orang yang ada di lingkaran Presiden Joko Widodo ingin mengambil alih parpol berlambang Mercy tersebut. Meskipun sempat dibantah sejak beberapa minggu sebelum KLB dilangsungkan, aroma kudeta itu sudah tercium, dan KLB plus ketum Muldoko ini menjadi penegas bahwa polemik kudeta Partai Demokrat tersebut benar adanya. Ironis, karena Muldoko seakan menjadi anak durhaka dan nyata-nyata mengabaikan jiwa korsa. Sama-sama berlatar belakang militer, Muldoko jelas-jelas menelikung seniornya SBY dan juga juniornya AHY. Terang saja jika AHY dan SBY mencak-mencak melihat manuver KLB dan Muldoko. Dan di atas perilaku dari Muldoko, pemerintah yang akan kena getahnya, terutama Presiden Jokowi. Dan kali ini Jokowi benar-benar diuji. Maklum saja jika itu terjadi, mengingat Muldoko saat ini juga menjabat sebagai KSP. Dan pada sisi lain, kisru ini akan menjadi ujian bagi pemerintah untuk tetap teguh pada peraturan atau tidak. Jangan terkejut jika pada akhirnya banyak alumni Lembah Tidar di Magelang getol melawan. Pasalnya Presiden Jokowi sebelum mengangkat Muldoko sudah diperingatkan oleh para alumni Lembah Tidar. Muldoko berpotensi rusak citra Presiden di penghujung pemerintahan. Namun Presiden hanya berharap para alumni Lembah Tidar harus membantu Jokowi. Konon terkait dengan manuver Muldoko ini, mereka sudah menyarankan agar Presiden mencopot Muldoko dari posisinya sebagai KSP. Dengan terbukanya borok mantan Panglima TNI yang melakukan kesalahan tersebut, sehingga rakyat Indonesia tahu jika memang Muldoko ini troublemaker Indonesia. Anggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris heran dengan langkah Muldoko yang menerima jabatan sebagai ketum versi KLB Demokrat. Syamsuddin Haris menilai langkah Muldoko ini akan merusak citra pemerintah dan juga dirinya sendiri. Sebab saat AHY menyebut Muldoko sebagai orang yang ingin mengambil alih Demokrat, Muldoko mengakui dirinya tidak tahu menahu soal internal partai itu. Saya tak habis pikir kenapa Pak Muldoko mau menerima jabatan ketum Demokrat, jika hal itu akhirnya merusak citra pemerintahan Presiden dan juga citra dirinya sendiri. Tulisnya di akun Twitter. Sebelumnya, pada polemik KLB Partai Demokrat, pada Jumat 5 Februari kemarin, Syamsuddin Haris menyinggung perihal konflik partai politik. Konflik internal parpol lazimnya dilatari oleh gabungan faktor kegagalan pelembagaan demokrasi internal partai, kepemimpinan partai yang personal dan oligarkis, tata kelola partai yang otoriter, serta campur tangan eksternal baik atas undangan internal maupun tidak. Katanya partai-partai politik harus melembagakan demokrasi internal jika sungguh-sungguh ingin mewujudkan demokrasi di tingkat negara. Bila elit politik sudah berlaku otoriter di tingkat partai, maka hampir pasti akan berlaku sama saat berkuasa di tingkat negara. Menurutnya, hampir semua parpol pernah menyelenggarakan kongres, muktamar, atau munas luar biasa. Namun semua tahu hasilnya tidak pernah luar biasa. Hasilnya biasa-biasa saja karena mereka tidak bicara nasib rakyat, tapi meminjam Harold Laswell. Hanya soal siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, SBY nampaknya benar-benar kecewa pada KSP Muldoko. SBY menyesal pernah memberinya jabatan Panglima TNI. Kekecewaan mantan Presiden ke-6 itu lantaran KSP Muldoko terlibat aktif dalam persekongkolan operasi penggulingan AHY sebagai ketum Demokrat yang sah melalui KLB. KLB Deli Serdang Sumut digagas oleh kader Demokrat yang telah dipecat dan mendaulat Muldoko sebagai ketum periode 2021-2026.